Yuta, Mio, cepatlah masuk, ini sudah sore. Nanti Bu, kami masih ingin bermain. Cepatlah, kalian harus mandi dulu, lanjutkan saja bermainnya besok. Baiklah Bu. Ibu akan menunggu di meja makan, setelah mandi kita makan malam bersama. Ayo Mio. Bang, tunggu Mio. Kami sudah selesai mandi Bu. Mio sudah lapar. Kalau begitu duduklah, ayo kita makan. Ingat, sebelum makan, kita harus membaca doa dahulu. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Amin. Selamat makan. Yuta, Mio, nanti sesudah salat isya kalian, sebaiknya cepatlah tidur, agar besok tidak kesiangan. Memangnya besok ada apa, Bu? Besok adalah Hari Raya Idul Adha, nanti malam ayah kalian juga akan pulang. Dan kita akan melaksanakan salat sunat bersama di pagi hari. Baiklah Bu. Bu, apakah besok kita akan mendapatkan daging kurban juga? Tentu saja Yuta. Besok kalian pergilah ke balai desa. Dan di sana, kalian akan mendapatkan bagian dari daging kurban. Baiklah Bu. Wah, ternyata di sana sudah pada ngantri ya Mio. Iya, Bang. Ayo cepat kita juga ikut mengantri di sana. Ayo Mio. Bebun, Jaja, apa kalian sudah dapat? Sudah Yuta, kami sudah mengantri dari tadi. Baiklah, aku juga akan ikut mengantri sekarang. Baiklah Yuta. Yuta, apakah kamu kesini bersama Mio? Benar Bu, Mio ada di belakang sedang mengantri. Baiklah, sebelumnya Yuta harus menjawab dulu pertanyaan ibu. Baik Bu, Sebutkan satu mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. merubah pasir menjadi makanan Bu. Benar sekali Yuta. Sekarang Yuta bisa mengambil dagingnya. Terima kasih Bu. Sama-sama, Yuta. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Mio. Sebelumnya Mio harus menjawab dulu pertanyaan ibu. Baiklah, Bu. Mukjizat apakah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW? Kitab suci Al-Quran, Bu. Benar sekali Mio. Sekarang Mio bisa mengambil dagingnya. Terima kasih, Bu. Sama-sama Mio. Bang, Mio sudah dapat. Ayo kita pulang. Ayah akan menceritakan lagi sebuah cerita untuk kita. Baiklah, ayo kita pulang Mio. Alhamdulillah. Acara hari ini berjalan dengan lancar. Benar sekali, Bu. Kami pulang duluan kawan-kawan. Baiklah Yuta, Mio, hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Bu, kami sudah pulang. Baiklah, karena kita sedang berkumpul. Ayah akan menceritakan lagi sebuah cerita untuk kalian. Jadi,
pada zaman dahulu kala. Di sebuah kerajaan, hiduplah seorang raja yang mempunyai 3 anak gadis yang cantik. Dan dari ketiganya, si bungsulah yang bernama Mary yang paling cantik di antara ketiga saudarinya yang lain. Mereka hidup damai di kerajaan yang subur dan juga makmur. Di suatu hari yang panas, Putri Mary akan pergi untuk bermain. Dia memutuskan untuk mencari tempat yang sejuk. Dan tibalah Putri Mary di tempat yang dia tuju. Terdapat pancuran air yang indah di sana. Dan sang putri pun mulai menari dan bernyanyi. Dia sangat senang, karena itu adalah hobinya sejak kecil. Suatu ketika sang putri tiba-tiba menangis. Kenapa putri itu tiba-tiba menangis, Ayah? Cepatlah lanjutkan, Ayah. Baiklah. Sang putri menangis karena alat yang dia gunakan untuk bernyanyi dan menari telah terjatuh ke dalam kolam yang sangat dalam. Lalu, apa yang terjadi setelah itu, Ayah? Lalu, terdengar suara seseorang bertanya kepadanya. Dan dia berkata, Apa yang membuatmu menangis, Tuan Putri? sang putri lalu mencari dari mana asal suara itu. Tetapi ia hanya melihat seekor penguin besar yang jelek di atas permukaan air. Sang putri pun bertanya sambil kebingungan. Apakah engkau yang tadi berbicara kepadaku, wahai penguin? Sang penguin pun menjawab, Benar sekali, Tuan Putri. Apakah hal yang membuatmu bersedih? sang putri pun terkejut. Lalu dia memberitahu sang penguin. Aku telah menjatuhkan alat kesayanganku ke dalam kolam yang dalam ini. Sang penguin pun menjawab, Berhentilah bersedih. Aku bisa mengambil alatmu. Tapi apakah yang akan kau berikan padaku? lalu sang putri pun berkata, Apapun yang kau minta akan kuberikan, bahkan perhiasan dan mutiaraku ini. sang penguin pun menjawab, Aku tidak mau perhiasan, bahkan mutiaramu. Tapi aku ingin kita selalu bersama, makan bersama, minum bersama, dan aku akan menemanimu tidur. Jika kau berjanji memenuhi semua keinginanku, aku akan mengambilkan alatmu di dalam kolam. Baik, aku berjanji akan memenuhi semua keinginanmu jika kau berhasil membawa alat kesayanganku. jawab sang putri sambil berpikir, mana mungkin seekor penguin bisa hidup di darat. Mendengar janji sang putri, sang penguin bergegas menyelam ke telaga. Dalam waktu singkat ia kembali ke permukaan dengan membawa alat sang putri, lalu memberikannya. Sang putri sangat senang, karena alat kesayangannya berhasil ia dapatkan kembali. Sang putri lalu bergegas pulang, dan menghiraukan janjinya kepada sang penguin. Jahat sekali. Penguin yang malang. Iya, tapi ini belum selesai anak-anak. Keesokan harinya, ketika sang putri sedang makan bersama sang raja, tiba-tiba terdengar suara penguin yang memanggil. Putri, Putri, bukalah,
Aku Penguin. Apa kamu lupa dengan janjimu kemarin? Sang putri pun terkejut dan ketakutan. Sang raja pun bertanya, Apa yang engkau takutkan, putriku? Apakah ada raksasa yang akan membawamu? sang putri menjawab, Bukan ayahanda, bukan seorang raksasa, tapi seekor penguin yang menjijikan. sang raja pun bertanya lagi. Apa yang dia inginkan darimu? Sang putri lalu menceritakan janjinya kepada sang raja. Dan sang raja pun berkata, Anakku, kau harus menepati janjimu. Ayo, biarkanlah dia masuk. dan akhirnya sang penguin diperbolehkan masuk. Lalu, dia duduk di samping sang putri dan ikut makan bersama. Kata sang putri dalam hati, Benar-benar menjijikan. Melihatnya, aku jati tidak ingin makan lagi. sang putri lalu berlari ke kamarnya. Dan di kamarnya, ia bisa melepaskan diri dari sang penguin yang menjijikkan itu. Tiba-tiba datanglah sang penguin ke samping sang putri. Dan seketika sang putri benar-benar marah. Lalu sang putri berkata sambil marah, Cukup penguin, meskipun aku sudah mengucapkan janji. Tapi ini sudah keterlaluan. sang putri pun menendang penguin sampai penguin itu terkapar. Dan tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba penguin berubah menjadi pangeran yang tampan dan gagah berani. Sang putri pun kebingungan dengan apa yang terjadi. Dan sang pangeran pun berkata, Terima kasih Putri Mari. Kau telah menyelamatkanku dari sihir seorang penyihir yang jahat. Sihir itu akan lenyap kalau ada seorang gadis yang menyakitiku. Dan aku akan kembali ke wujud semula. sang putri pun berkata dengan penuh sesal. Maafkan aku karena telah mengingkari janji. Sang pangeran pun menjawab, Aku juga minta maaf. Aku sengaja membuatmu marah agar kau menyakitiku. akhirnya sang pangeran pun melamar Putri Mary. Putri Mari, maukah kau menikah denganku? Ya tentu saja, pangeran. Yeah. Apakah mereka akhirnya berbahagia, Ayah? Tentu saja Mio. Akhirnya mereka pun menikah. Dan berbahagia selamanya.